Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Ratu Fauzia, NPM 0211-22276. Saya dari Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Di sini saya ingin mencontohkan simulasi interview kerja. Pada perusahaan ini saya melamar sebagai staf administrasi. Jangan lupa disimak videonya ya. Bye. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, silahkan duduk. Silahkan disiapkan dulu mentalnya, tarik nafas yang dalam. Apa kamu ngopi dulu? Gimana? Enggak perlu, Pak. Udah. Oke, perkenalkan di sini saya Gufron. Saya sebagai interviewer di sini. Silahkan untuk memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Baik, Pak. Perkenalkan, saya Dinda Ratu Fauzia, biasa dipanggil Dinda. Saat ini saya fresh graduate yang baru saja lulus tahun 2023 kemarin. Saya adalah lulusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Beberapa aktivitas atau pengalaman yang saya lakukan dulu antara lain tergabung dalam organisasi himpunan mahasiswa manajemen. Saya berada di bidang pendidikan Departemen Sumber Daya Manusia. Selain mengikuti organisasi, saya bergabung dalam klub yaitu Business Simulation Club, yang dimana klub itu game simulasi bisnis dengan tim yang kemudian bersaing untuk mengelola perusahaan secara virtual. Tidak hanya itu, saya juga diposisikan di bidang kominfo pada klub tersebut. Apa aja program kerja yang sudah kamu lakukan selama menjadi anggota himpunan? Saya memiliki program kerja bursa, FCD, dan juga masih banyak yang lainnya. Yang bisa saya simpulkan itu nama kegiatannya manajemen smart. Coba sebutkan dan jelaskan apa yang menjadi kelebihan Anda. Salah satu kelebihan saya adalah kemampuan yang terstruktur, mampu mengatur waktu, teliti dalam melakukan suatu pekerjaan, bisa bekerja dalam tim dengan baik, dan saya juga menguasai Microsoft Office maupun Microsoft Excel. Saya paham bahwa posisi yang saya lamar ini sangat berkaitan dengan tata kelolaan administrasi, yang dimana kemampuan yang saya miliki akan sangat diperlukan untuk mengerjakan tugas tersebut dan tugas-tugas lainnya. Mungkin seperti itu, Pak. Sebutkan dan jelaskan apa yang menjadi kelemahan kamu. Kelemahan saya ada diri saya ini kurangnya menguasai listening pada bahasa asing, dan untuk mengatasinya saya mengikuti pembelajaran e-learning dan menonton film tanpa teks bahasa asing agar saya menjadi terbiasa dan lancar dengan bahasa asing. Selanjutnya, bagaimana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan? Untuk pertanyaan itu, dalam 2-3 tahun pertama saya melihat diri saya menjadi ahli dalam posisi saya sebagai staf administrasi di perusahaan ini. Saya berencana akan mendalami posisi ini dengan cara meningkatkan skill yang berkaitan dengan peran saya sebagai seorang staf administrasi. Selain itu, saya akan mendalami bagaimana bisnis perusahaan ini bekerja sehingga saya dapat menciptakan cara untuk membuat kerja tim menjadi lebih efisien. Lalu 2-3 setelahnya saya berhasil menciptakan cara bagi tim saya ingin berperan dan berkontribusi untuk tim satu divisi lain dalam satu perusahaan yang memberikan timbal balik pada perusahaan. Oke, selanjutnya bagaimana cara Anda mengembangkan pengetahuan dan skill Anda? Saya mengembangkan pengetahuan dengan cara saya mengikuti organisasi saat SMP, SMA, hingga kuliah. Yang tentunya pada organisasi sudah banyak mengadakan program kerja, seperti di perkuliahan saya di himpunan pernah menjadi sekretaris dan bendahara pada program kerja saya. Banyak sekali ilmu yang saya ambil dan mampu mengembangkan pengetahuan saya, mulai saya merencanakan suatu kegiatan hingga terlaksananya kegiatan tersebut. Saya sebagai sekretaris bertugas membuat proposal, namun tidak hanya proposal saja, saya juga harus memperhatikan penulisan, pengetikan yang ada di proposal tersebut, dan juga format-format yang ada pada proposal. Dan saya juga mengurus administrasi seperti persuratan. Dengan hal itu membuat saya menguasai Microsoft Office dan Excel.
Lalu ketika saya menjadi bendahara, saya diharuskan untuk merencanakan dan mengelola keuangan dengan baik agar dana yang dikeluarkan tidak lebih dari dana yang diberikan pada program kerja saya. Dan saya bergabung di Business Simulation Club yang sudah saya jelaskan tadi, di mana saya diajarkan perusahaan untuk mendapatkan profit. Saya biasanya memegang modul retail. Penjualan retail terjadi di toko virtual retail. Pada posisi itu, saya menjadi tahu tentang bagaimana transaksi retail, bagaimana menganalisis kinerja penjualan, konsep permintaan pasar, konsep pengisian stok, dan bagaimana dampak pemasaran terhadap penjualan. Dengan hal inilah, saya mengembangkan pengetahuan saya dan wawasan saya menjadi bertambah. Mungkin seperti itu, Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mengapa Anda mau bekerja di perusahaan ini? Karena perusahaan ini reputasinya bagus dan membuat saya yakin di perusahaan ini. Juga posisi yang ditawarkan sangat cocok pada passion dan keahlian saya di posisi tersebut. Oke, selanjutnya, mengapa kami harus memilih Anda dibandingkan orang lain? Karena mengacu pada lowongan kerja yang saya lihat, perusahaan ini sedang mencari seseorang dengan skill ketelitian, teratur, keterampilan organisasi, dan mampu bekerja sama tim. Saya memiliki skill yang sesuai yang saya dapatkan dari pengalaman organisasi yang pernah saya ikuti. Saya percaya bahwa skill dan pengalaman yang saya punya bisa memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan, Bapak. Mengapa Anda begitu yakin bahwa diri Anda bisa melampaui kandidat-kandidat yang lain? Karena saya punya skill yang mungkin kandidat lain itu tidak mempunyai skill seperti saya, dan di posisi yang Bapak tawarkan ini kan mencari seseorang dengan skill ketelitian, teratur, keterampilan organisasi, dan mampu bekerja sama tim, dan itu skill yang saya miliki. Apakah Anda bersedia bekerja lembur? Saya paham pada posisi ini terkadang membutuhkan jam kerja ekstra. Untuk mengatasinya, saya akan berusaha memaksimalkan pekerjaan pada saat jam kerja berlangsung. Akan tetapi, jika memang sangat dibutuhkan, saya bekerja dan akan mengatur kembali prioritas pekerjaan saya. Ngomong-ngomong soal gaji, berapa gaji yang Anda harapkan ketika bekerja di sini? Melihat kompetensi dan skill yang saya miliki pada posisi ini, saya mengajukan kompensasi di range 3-5 juta, Pak. Namun saya terbuka untuk diskusi terkait kisaran angka ini lebih lanjut. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan tentang perusahaan atau wawancara hari ini? Untuk perusahaan saya tidak ada, cuman saya ingin kepastiannya saya ini diterima atau tidaknya itu saya harus menunggu berapa minggu ya, Pak. Oke, untuk pengumuman kepastian Anda diterima atau tidaknya, kami akan memproses sekitar 2 minggu. Jadi apakah bisa ditunggu? Oke, bisa, Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Silahkan untuk Anda melanjutkan ke proses administrasi berikutnya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang. Setelah menyimak video tadi, di sini saya ingin sedikit membahas mengenai interview atau wawancara kerja. Wawancara kerja didefinisikan sebagai perbincangan yang berorientasi tujuan di mana pewawancara dan pelamar saling bertukar informasi. Wawancara dilakukan dengan percakapan langsung yang akan mampu menggali kemampuan pelamar, mengetahui kepribadian pelamar, serta menentukan kecocokan antara karakteristik pelamar dengan persyaratan posisi atau jabatan. Wawancara kerja merupakan metode penting dalam proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan. Terdapat beberapa jenis wawancara yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang menggunakan pertanyaan yang sama untuk setiap calon. Lalu yang kedua, wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang lebih fleksibel dan memungkinkan pewawancara untuk mengikuti alur pembicaraan yang terjadi secara alami. Pertanyaan dapat berubah-ubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh interviewer atau pewawancara. Lalu yang ketiga, wawancara semi terstruktur. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semi terstruktur telah disusun sebelumnya, namun dapat diubah-ubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh interviewer atau pewawancara.
Lalu, apa saja sih persiapan untuk menghadapi wawancara? Yang pertama yaitu mengenali diri sendiri. Hal ini menjadi faktor kekuatan yang ditunjukkan saat sedang wawancara. Pelamar harus mulai membuat daftar keahlian apa saja yang dimiliki dan bisa membuat perusahaan menjadi lebih maju jika bergabung dengan perusahaan tersebut, yang nantinya akan menjadi nilai tambah yang bisa mengantarkan pelamar mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, mengenali pekerjaan. Cari informasi sebanyak mungkin mengenai posisi atau jabatan yang akan dilamar. Jika mengetahui deskripsi pekerjaan pada posisi tersebut, maka pelamar dapat menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Lalu yang ketiga, mengenali perusahaan. Karena pada hal ini pewawancara akan memberikan pertanyaan yang berkaitan pada perusahaan, sehingga pelamar harus mempersiapkan diri dengan mempelajari profil perusahaan dengan baik. Pelamar bisa mencari informasi ini melalui website perusahaan, mempelajari sejarah terbentuknya perusahaan, siapa pendiri, pemimpin, dan staf penting di perusahaan yang dilamar. Lalu yang keempat itu jujur. Pewawancara yang memiliki jabatan HRD di perusahaan pada umumnya merupakan lulusan psikologi sehingga dapat menguji kejujuran pelamar saat sedang wawancara dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang menjebak. Pelamar diharapkan jujur agar dapat konsisten menjawab pertanyaan dari pewawancara. Lalu yang kelima ini latihan menjawab pertanyaan. Yaitu latihan menjawab pertanyaan. Merupakan salah satu yang bisa kita lakukan. Hal ini bisa dibilang salah satu persiapan penting saat interview kerja. Karena dengan cara ini kita akan dapat lebih mengantisipasi pertanyaan serta mempersiapkan jawaban-jawabannya sebelum interview. Lalu yang keenam yaitu mempersiapkan pakaian. Kita harus memperhatikan pakaian akan digunakan nanti pada saat wawancara. Pastikan menggunakan pakaian yang rapi dan juga yang terbaik. Lalu yang terakhir yaitu mempersiapkan dokumen. Pastikan dokumen yang akan dibawa sudah lengkap. Melamar pekerjaan kini lebih mudah karena bisa dilakukan secara online. Dengan adanya kemudahan itu, jangan sampai kita malah melupakan dokumen fisik. Jika CV telah diberikan melalui email, ada baiknya untuk mencetaknya agar lebih mudah didiskusikan bersama. Dan dokumen-dokumen yang lain seperti melampirkan fotokopi ijazah, transkrip nilai, dan lain-lainnya. Itulah yang perlu dipersiapkan sebelum interview kerja. Nah, itu tadi merupakan contoh simulasi interview kerja. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.